Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Abdul Fikri Al-Akbar. Saya dari Universitas Tadulako, jurusan Ilmu Pemerintahan, kelas A, Stambuk B40120055. Saat ini saya akan menjelaskan tentang materi sumber daya alam dari mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar. Sumber daya alam. Apa sih sumber daya alam itu? Sumber daya alam atau disingkat SDA adalah segala sesuatu yang muncul secara alami yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan manusia pada umumnya. Yang tergolong di dalamnya tidak hanya komponen biotik seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, tetapi juga komponen abiotik seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah. Sumber daya alam diklasifikasi berdasarkan sifatnya itu ada dua, yaitu hayati dan non-hayati. Apa sih hayati dan non-hayati itu? Hayati, sumber daya alam hayati disebut juga sumber daya alam biotik berupa makhluk hidup terdiri atas tumbuhan dan hewan. Sumber daya alam ini dapat diperbarui. Sedangkan non-hayati atau disebut juga sumber daya alam abiotik, yaitu berupa benda-benda mati seperti tanah, air, dan barang tambang. Tapi sumber daya alam ini tidak dapat diperbarui. Apa yang membedakan mereka? Maksudnya, apa yang membedakan hayati dan non-hayati? SDA hayati itu kekayaan alam yang dapat terus ada selama penggunaannya tidak dieksploitasi berlebihan. Jumlahnya juga sangat berlimpah di alam, tetapi penggunaannya harus dibatasi dan dijaga untuk dapat terus berkelanjutan. Kalau non-hayati, jumlahnya terbatas karena penggunaannya lebih cepat daripada pembentukannya, dan apabila terus digunakan akan habis. Pada umumnya memerlukan waktu dan proses yang sangat panjang untuk kembali terbentuk, sehingga jumlahnya sangat terbatas. Jadi, kalau hayati itu bisa diperbarui dan non-hayati tidak dapat diperbarui. Bagaimana dengan sumber daya alam di Indonesia? Indonesia merupakan negara dengan tingkat biodiversitas tertinggi kedua di dunia setelah Brasil. Wow, fakta tersebut menunjukkan tingginya keanekaragaman sumber daya alam hayati yang dimiliki oleh Indonesia. Dan hal ini berdasarkan Protokol Nagoya akan menjadi tulang punggung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan. Kekayaan alam di Indonesia yang berlimpah terbentuk oleh beberapa faktor, seperti dilihat dari sisi astronomi. Indonesia itu terletak di daerah tropis yang memiliki curah hujan yang tinggi, sehingga banyak jenis tumbuhan yang dapat hidup dan tumbuh dengan cepat. Dilihat dari sisi geologi, Indonesia terletak pada titik pergerakan lempeng tektonik, sehingga banyak terbentuk pegunungan yang kaya akan mineral. Daerah perairan Indonesia juga banyak sumber makanan bagi berbagai jenis tanaman, hewan laut, serta mengandung juga berbagai jenis sumber mineral. SDA merupakan salah satu sumber kebutuhan hidup manusia. Karena ya, kita tahu manusia itu memerlukan kebutuhan dasar. Kebutuhan ini bersifat mutlak dan harus dimiliki oleh manusia sendiri, diperlukan untuk hidup sehat dan aman. Yang termaksud kebutuhan ini adalah seperti sandang, pangan, papan, dan udara bersih. Terus, SDA juga sebagai kebutuhan sekunder bagi manusia. Kenapa? Karena kebutuhan ini merupakan segala sesuatu yang diperlukan untuk lebih menikmati hidup, seperti untuk rekreasi, transportasi, pendidikan, dan hiburan. Ya. Sumber daya alam Indonesia sendiri beraneka-ragaman karena kita bisa lihat sendiri banyak sekali tersebar di seluruh Indonesia dan kita harus bangga. Ya, sekian dari saya. Kalau ada salah mungkin tolong dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.